Masa sih nggak bisa ketangkep si penerimanya? Udah ganti model. Bisa dibuang di sini ya. Menko Purbaya sidak impor pakaian ilegal. Masa sih nggak bisa ketangkep si penerimanya? Berapa orang yang ditangkap di sisi penerima? Si importer bilang ujung. Ya. Nggak ada belum? Ujungnya, kalau ujungnya kita nggak bisa rata-rata memang berusaha untuk ke sana. Ya. Kalau kita hanya dapatkan kalau yang ada di situ itu sudah sampai layer ke-4 ke-5 Pak. Ya, jadi memang kita bisa mencurigai tapi tidak bisa mendapatkan alat buktinya. Makanya dari BKTN sendiri tidak sampai penyidikan karena di situ Pak. Gitu. Untuk terkait pencegahan balpres masuk lebih banyak ke Indo Pak. Harusnya ya. Pak, kalau misalnya Dan sekiranya sepertinya mereka udah tahu, kita udah tahu pemain-pemain siapa aja. Harusnya saya lupa tadi kalau ada yang pernah balpres saya akan blacklist, nggak boleh impor larang lagi. Pak, tadi terkait Cortex kan katanya akan dari seminggu akan sudah bisa dipakai itu. Nanti hari Jumat saya umumkan. Kan sekarang belum. Kan sebulan kan jatuhnya Jumat kalau nggak salah. Nanti saya umumkan seberapa bagus. Sepertinya udah jalan terus sih, udah bagus. Pak, kalau balpres tadi nggak boleh impor lagi berarti Senin tutup dong Pak? Pasar Senen maksudnya? Oh enggak, nanti kan diisi dengan barang-barang dalam negeri. Tapi artinya barang-barang impor bekas itu nggak ada lagi kayak pakaian bekas di Senin. Pasti. Itu ada UMKM Gini kan, kecil juga yang dimanfaatkan. lo pengen menghidupkan UMKM ilegal. Bukan itu tujuan kita. Kita tujuannya menghidupkan UMKM yang legal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja di penyerapan, di sisi produksi di sini. Jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil dalam negeri. Pak, overbuying dengan OJK kan mau berapa? Saya biasanya kemarin itu nanti setelah diskusi dengan OJK saya umumkan. Hambatan usaha Pak, ini ada keluhan dari pelaku usaha micil mereka, ada event-event mereka khususnya event pemerintah yang belum dibayar. Salah satunya itu dari event PON ke 2021 di Papua. Nah ini gimana Pak? Bendahara negara Pak menanggapinya Pak? Nanti saya cek deh seperti apa. Tapi kan ini 2021 saya belum tahu, belum sampai ke saya juga. Saya juga dulu pernah dengar bahwa ada kontraktor dari kementerian yang nggak dibayar juga kan. Saya mau lihat itu sampai mana nanti. Saya belum pelajarin seperti apa sebetulnya. Keuangan yang ada di perbankan Pak, mereka juga mengeluhkan meskipun uangnya ada, tapi mereka kesulitan mengaksesnya Pak, terkait syarat untuk agunannya gitu Pak. Gimana Pak? Itu kan normal, itu bisnis normal dari perbankan kan. Dia juga nggak mau rugi kan, pasti harus ada agunan dan lain-lain kalau pinjamannya besar. Begini, kalau bank uangnya banyak, push faktor untuk mereka untuk menyalurkan lebih besar dibanding sebelumnya. Karena kalau enggak dia bayar ke saya bunga kan, rugi dia. Dia akan cari keseimbangan yang pas saya pikir.
Tapi kalau emang nggak ada agunan sama sekali yang nggak bisa untuk pinjaman normal ya kecuali KUR ya. Saya serahkan ke banknya sendiri seperti apa. Mereka akan menentukan resiko dari pinjaman yang mereka berikan. Jadi saya pakai kemampuan bank untuk menilai kredit supaya penyalurnya seaman mungkin. Itu akan mampu juga memonitoring untuk terkait pencegahan balpres masuk lebih banyak ke Indo, Pak? Harusnya ya. Pak, kalau misalnya Dan sekiranya sepertinya mereka udah tahu, kita udah tahu pemain-pemain siapa aja. Harusnya saya lupa tadi kalau ada yang pernah balpres saya akan blacklist, nggak boleh impor larang lagi. Pak, tadi terkait Cortex kan katanya seminggu akan sudah bisa dipakai itu. Nanti hari Jumat saya umumkan. Kan sekarang belum. Kan sebulan kan jatuhnya Jumat kalau nggak salah. Nanti saya umumkan seberapa bagus. Sepertinya udah jalan terus sih, udah bagus. Pak, kalau balpres tadi nggak boleh impor lagi berarti Senin tutup dong, Pak? Pasar Senen maksudnya? Oh enggak, nanti kan diisi dengan barang-barang dalam negeri. Tapi artinya barang-barang impor bekas itu nggak ada lagi kayak pakaian bekas itu di Senin. Pasti. Itu ada UMKM Gini kan, kecil juga yang dimanfaatkan. lo pengen menghidupkan UMKM ilegal. Bukan itu tujuan kita. Kita tujuannya menghidupkan UMKM yang legal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja di penyerapan, di sisi produksi di sini. Jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil dalam negeri. Pak, overbank dengan OJK kan ngobrol apa? Saya biasanya yang kemarin itu nanti setelah diskusi dengan OJK saya umumkan. Hambatan usaha Pak, ini ada keluhan dari pelaku usaha micel mereka, ada event-event mereka khususnya event pemerintah yang belum dibayar. Salah satunya itu dari event PON ke 2021 di Papua. Nah ini gimana Pak, bendahara negara Pak menanggapinya Pak? Nanti saya cek deh seperti apa. Tapi kan ini 2021 saya belum tahu, belum sampai ke saya juga. Saya juga dulu pernah dengar bahwa ada kontraktor dari kementerian yang nggak dibayar juga kan. Saya mau lihat itu sampai mana nanti. Saya belum pelajarin seperti apa sebetulnya. Keuangan yang ada di perbankan Pak, mereka juga mengeluhkan meskipun uangnya ada tapi mereka kesulitan mengaksesnya Pak, terkait syarat untuk agunannya gitu Pak. Gimana Pak? Itu kan normal, itu bisnis normal dari perbankan kan. Dia juga nggak mau rugi kan, pasti harus ada agunan dan lain-lain kalau pinjamannya besar. Jadi begini, kalau bank uangnya banyak, push faktor untuk mereka untuk menyalurkan lebih besar dibanding sebelumnya. Karena kalau enggak dia bayar ke saya bunga kan, rugi dia. Dia akan cari keseimbangan yang pas saya pikir. Tapi kalau emang nggak ada agunan sama sekali yang nggak bisa untuk pinjaman normal ya kecuali KUR ya. Saya serahkan ke banknya sendiri seperti apa. Mereka akan menentukan resiko dari pinjaman yang mereka berikan. Jadi saya pakai kemampuan bank untuk menilai kredit supaya penyalurnya seaman mungkin. Makasih ya. Belum kendala BLT. Belum. Makasih ya. Kita mau ketemu lagi. Terima kasih Pak.